Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Rena Herdiana. Kali ini kita akan bahas tentang MPASI bubur homemade versus bubur fortifikasi. Kata Dokter Meta Hanindita. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Oke, disclaimer dulu ya. Seluruh pembahasan MPASI pada tayangan ini bersumber dari IGS Dr. Meta Hanindita. Nah, masih ingat kan, kenapa sih MPASI dimulai dari 6 bulan? Itu karena kebutuhan energi bayi setelah 6 bulan sudah tidak tercukupi lagi semuanya oleh ASI. Jadi harus terpenuhi dari MPASI. Ini udah pada sepakat ya. Jadi di sini bisa kita lihat bagiannya. Yang warna kuning itu adalah energi dari ASI, sedangkan yang warna putih itu adalah kekosongan energi yang harus terpenuhi dari MPASI. Nah, bisa ditafsirkan sendiri ya. Jadi, usia 6 sampai 8 bulan, 30%-nya harus terpenuhi dari MPASI. 9 sampai 11 bulan, 50%-nya harus terpenuhi dari MPASI. Kemudian 12 sampai 23 bulan, 70%-nya harus terpenuhi dari MPASI. Selain energi, perlu juga zat besi. Nah, ingat juga kalau zat besi yang ada pada ASI itu kecil dibandingkan kebutuhan bayi. Lihat yang warna kuning. Nah, ini adalah zat besi selama kelahiran. Kemudian yang warna pink adalah zat besi dari kelahiran, dan yang warna kuning adalah zat besi dari ASI. Nah, zat besi pada ASI itu sangat sedikit ya, tipis sekali, itu bisa dilihat di bagan. Artinya zat besi harus dipenuhi dari MPASI. Nah, jadi MPASI yang harus diberikan itu harus tinggi zat besi. Oke, setuju ya? Apa hubungannya zat besi sama otak? Nah, banyak banget hubungannya. Bisa dibaca sendiri ini jurnalnya. Intinya itu kalau pas lagi proses pembentukan otak itu perlu zat besi. Jadi kalau misalnya kurang itu jadilah gangguan struktur otak dan fungsi otak. Nah, kita bahas satu-satu ya dari MPASI homemade. Contoh yang dibahas adalah pisang, karena sebagian besar ibu-ibu di Indonesia itu memilih pisang sebagai MPASI perdananya. Nah, bisa dibaca ya. Pisang itu mengandung energi sekitar 90 kilokalori. Sedangkan kebutuhan bayi laki-laki adalah 770 kilokalori. Anggap saja 70% dari 770 kalori ini sudah tercukupi dari ASI, sehingga masih ada sisa 231 kilokalori yang harus tercukupi dari MPASI. Nah, kalau misalnya 3 pisang ukuran sedang diberikan dalam sehari, artinya energi yang tercukupi dari pisang adalah 3 kali 90 sama dengan 270 kalori. Oke, ini cukup ya, bahkan lebih karena yang dibutuhkan adalah 231 kalori. Tapi bagaimana dengan zat besinya? Anak berusia 6 bulan membutuhkan zat besi kurang lebih 11 mg per harinya. 0,2 mg dapat terpenuhi dari ASI, sehingga masih kurang 10,8 mg zat besi yang harus terpenuhi dari MPASI. Apabila pisang berukuran sedang mengandung 0,31 mg zat besi, dalam sehari kita berikan 3 pisang, berarti 3 kali 0,31 mg, sekitar 1 mg. Sedangkan yang dibutuhkan adalah 10,8 mg. Jadi masih kurang sangat banyak, bahkan 1/10 pun kebutuhannya belum terpenuhi. Nah, contoh lain ini ada pada tepung beras. Bisa dibaca sendiri ya. Lanjut. Nah, ini dia kebutuhan zat besi. Di atas 6 bulan perlu 11 mg zat besi per hari. ASI yang mencukupi 0,2 mg. Berarti MPASI harus mencukupi 10,8 mg.
Nih, buat para bumil jangan lupa juga minum suplemen kehamilannya ya. Ingat abis lahiran sampai 5 bulan, cadangan zat besi yang dibutuhkan bayi. Kalau ibunya juga defisiensi zat besi, lah boro-boro ada cadangannya. Oke. Ini PR banget buat ibu-ibu yang males uh, ngonsumsi suplemen makanan. Nah, anak usia 12-15 tahun dicek kadar besinya, ada yang sudah anemia defisiensi zat besi. Ada yang sudah defisiensi besi tapi belum anemia, ada yang normal. Nah, bisa dilihat sendiri di bagannya ya. Nah, di sini ini ada penelitian di Indonesia. Kebanyakan MPASI anak Indonesia mengandung kurang zat besi, kalsium, zinc, folat, sama tiamin. Bayangin aja deh kalau yang dikasih MPASI menu tunggal sampai 14 hari pula. Wajar kan kurang zat besi dan kawan-kawannya apabila yang dikasih buah-buahan yang zat besinya kecil. Coba siapa nih yang MPASI-nya 14 MPASI-nya itu menu tunggal, ayo. Penelitian di Surabaya membandingkan anak yang dapat MPASI homemade dan pabrikan. Oke, bisa dilihat bubur homemade-nya sama bubur fortifikasi ini. Yang bubur homemade 57% underweight, 33% stunting. Yang bubur fortifikasi 29% underweight, 11% stunting. Berarti dalam penelitian ini menunjukkan bahwa bubur fortifikasi itu lebih baik daripada bubur homemade karena hasilnya itu menunjukkan underweight dan stunting yang lebih kecil presentasinya dari bubur homemade. Nah, tapi apakah MPASI homemade tidak baik? Baca ini ya. Kalau MPASI homemade apakah baik? Tentunya dong, masakan yang dibuat sendiri tentunya dapat di-adjust dengan selera masing-masing, dengan budget yang ada, dan karena dibuat sendiri pakai cinta, rasanya pun jadi lebih spesial untuk anak karena saya percaya kalau food is more than just nutrition. Sampai ada kan tuh pepatah yang bilang kalau the way to someone's heart is through his her stomach. Padahal yang nulis tak bisa masak sama sekali. Tapi mengingat masalah zat besi dan mikronutrien nutrien lain tadi nih, untuk menghindari kekurangan mikronutrien, ada baiknya ibu atau yang memasak MPASI mengerti benar kebutuhan energi 770 kalori. Mengutip contoh di atas itu bisa terpenuhi dengan beberapa banyak tepung beras, berapa potong alpukat, lalu 11 mg zat besi yang dibutuhkan anak setiap harinya itu terdapat pada apa saja nih? Bayam berapa ikat, hati ayam berapa potong, berapa sendok makan, daging sapi berapa sendok. Kalau itu sudah diketahui lalu kemudian dipraktikkan saat memasak, tentulah kebutuhan nutrisi anak dapat terpenuhi. Jadi di sini perlu digarisbawahi bahwa bayi itu yang sudah 6 bulan ke atas itu perlu 770 kilokalori dan 11 mg zat besi. Kita sebagai ibu itu harus memenuhinya. Cari tahu 770 kg kalori itu terpenuhi dari apa saja, berapa banyak tepung beras, berapa potong alpukat, berapa sendok hati ayam, kayak gitu. Jadi harus benar-benar diperhatikan, apalagi 11 mg zat besinya itu. Nah, apa saja sumber zat besi untuk anak? Pada dasarnya sumber zat besi dapat dibagi menjadi dua besar, yaitu heme dan non-heme. Heme adalah sumber zat besi yang terdapat dalam sumber hewani seperti daging sapi, hati ayam, daging ayam, ikan, dan lain-lain. Penyerapannya adalah sekitar
10-25%, sedangkan non-heme adalah sumber zat besi yang terdapat dalam sumber nabati seperti sayuran hijau, bayam, kacang-kacangan, telur, dan lain-lain. Penyerapannya adalah sekitar 1-8% saja. Ada beberapa cara untuk meningkatkan penyerapan zat besi, salah satunya adalah dengan vitamin C. Jadi jangan lupa untuk berikan anak sumber vitamin C. Nah, jadi di sini itu yang heme itu lebih besar penyerapannya daripada yang non heme. Kenapa sih? Kenapa yang beginian itu ibu-ibu harus tahu. Seringkali ibu pede karena anaknya gak bakal defisiensi besi karena udah dikasih MPASI tinggi zat besi yang pasti memenuhi kebutuhannya. Nah, mari kita hitung-hitungan ya. Ini dari bayam. Bayam itu non-heme, ada 2,71 mg zat besi dalam 100 gram bayam. Artinya kalau dalam sehari butuhnya 10,8 mg, bayamnya harus sekitar 800 gram per hari. Masalahnya sekarang, kira-kira bisa nggak bayi 6 bulan makan bayam 800 gram per hari? Selain itu diingat juga bayam itu kan non heme, penyerapannya hanya 1-8% saja. Jadi dari 800 gram per hari ini dikalikan 1-8% saja. Lebih kecil lagi hasilnya. Lanjut. Kemudian dari hati ayam. 100 gram hati ayam mengandung 18 mg zat besi. Kalau yang dibutuhkan 10,8 mg, berarti sehari sekitar 60 mg hati ayam per hari. Kira-kira bisa nggak bayi 6 bulan makan 60 gram hati ayam di luar kebutuhan karbohidrat, protein, dan lemak ya ini. Ini kita baru fokus ke zat besinya saja, berarti zat besinya saja kita harus penuhi 60 mg hati ayam. Karena hati ayam termasuk heme, penyerapannya lebih tinggi, yaitu sekitar 10-25%. Lagi-lagi nggak ada yang 100%. Nah, ini dari website Ikatan Dokter Anak Indonesia. Kenapa sih dibuat MPASI instan atau komersial? MPASI komersial dibuat berdasarkan ketentuan khusus yang diterapkan oleh Lembaga Kesehatan Dunia atau WHO. Ketentuan ini meliputi standar keamanan, higienitas, dan kandungan nutrisinya. MPASI komersial mengandung zat pengawet yang aman bagi bayi, dibuat dengan steril dan memiliki kandungan makro dan mikronutrien yang sesuai kebutuhan nutrisi bayi. Nah, para ibu-ibu biasanya khawatir ya buat konsumsi MPASI yang instan. Kenapa? Karena isunya itu banyak mengandung zat pengawet, padahal zat pengawet tersebut sudah aman bagi bayi. Manfaat dari MPASI komersial bisa dilihat dari ilustrasi berikut. Bayi berusia 6 bulan atau lebih memiliki kebutuhan asupan zat besi 11 mg per hari. ASI hanya mensuplai, ini yang tadi sudah dibahas ya. Nah, kapasitas lambung bayi itu susah ya buat menampung makanan homemade sesuai dengan yang harus terpenuhi, yaitu 770 kilokalori dan 11 mg per hari. Jadi dibutuhkan makanan yang difortifikasi kandungan vitamin dan mineralnya, yaitu MPASI komersial atau susu formula. Jadi di sana itu di MPASI fortifikasi itu ringkas, jumlahnya sedikit, namun sudah memenuhi kecukupan gizi si dede bayi. Nah,
Kira-kira bisa nggak ya anak bayi makan dalam jumlah banyak sumber zat besi tadi? Kalau bisa ya alhamdulillah nggak perlu khawatir. Penelitian menunjukkan bahan MPASI homemade kaya zat besi seringkali sulit diterima bayi karena jumlah atau karena kemampuan oromotorik yang belum sempurna. Ini memang ya, karena bayi itu kan makannya itu kan hanya bisa sekitaran 2 sampai 3 sendok di usia 6 bulan. Sedangkan kebutuhan kalorinya, kebutuhan zat besinya itu kalau eh, dibikin homemade dari hati ayamnya berapa, dari bayamnya berapa ikat, karbonnya, lemaknya itu bakal banyak banget. Nah, tapi kan MPASI instan bahaya, ada pengawetnya, ada gula garamnya, ada. Nah, ini nih yang biasanya ibu-ibu awam khawatirkan. Tadinya juga aku khawatir karena katanya banyak pengawetnya. Nah, dibaca ya, tapi katanya MPASI pabrikan mengandung pengawet. Bahaya kan? Semua produk makanan bayi yang dijual harus memenuhi Kodeks Alimentarius dari WHO. Aturan tersebut melarang penggunaan pengawet zat adiktif lain yang berbahaya untuk anak. Jika tidak memenuhi Kodeks Alimentarius, sudah dapat dipastikan kalau BPOM tidak akan memberikan izin produk tersebut dijual ke pasaran. Jadi kalau sudah melewati BPOM berarti itu sudah aman dikonsumsi bagi bayi. Tugas kita sebagai ibu itu harus benar-benar teliti bahwa MPASI yang kalau misalnya kita memilih MPASI instan, MPASI yang kita konsumsi, yang bayi kita konsumsi, yang akan diberikan kepada bayi itu harus lolos dari BPOM. Kalau tidak mengandung pengawet kok bisa tahan lama? Nah, ini MPASI pabrikan bisa awet karena teknologi freeze dry, yaitu mengeringkan seluruh bahan-bahan sebelum diolah. Kandungan airnya pun sangat minimal sehingga bakteri tidak akan bisa tumbuh dan hidup. Lalu apakah MPASI instan mengandung gula dan garam? Kan katanya di bawah setahun tidak boleh. Kembali lagi ke Kodeks Alimentarius tadi, aturan yang tadi itu, aturan dari WHO melarang penggunaan zat adiktif berbahaya. Gula dan garam itu boleh digunakan untuk bayi di atas 6 bulan dalam jumlah yang terbatas. Jadi walaupun MPASI instan mengandung gula dan garam, jumlahnya memang sudah dalam range yang aman untuk bayi. Nah, BTW, di luar negeri, istilah yang lebih dikenal bukan MPASI instan tapi fortified baby foods alias MPASI terfortifikasi. Jadi yang mana yang terbaik? Pilih homemade atau pabrikan. Keuntungan MPASI homemade itu teksturnya bisa kita atur, rasanya bisa kita atur, aromanya bisa kita atur. Ada cinta di dalamnya. Tapi kalau harus memenuhi 770 kalori dan 11 mg zat besi itu kuantitasnya harus banyak dan belum tentu dapat dikonsumsi oleh si bayi. Nah, keuntungan MPASI pabrikan lebih praktis, sudah tersertifikasi memenuhi kebutuhan nutrisi anak. Ibaratnya tinggal diseduh. Tapi jangan dipelintir ya statementnya. Saya tidak pernah lebih merekomendasikan MPASI instan dibanding yang homemade. Tapi untuk yang homemade, yuk cari tahu kebutuhan bayi yang harus tercukupi itu seperti apa sih. Jangan sampai yakin banget MPASI yang diberikan kayak zat besi padahal cuma dikasih bayam secukupnya, alhasil defisiensi deh. Jadi ibu-ibu yang memilih MPASI homemade tetap diperhatikan harus memenuhi berapa kalori, berapa zat besi, dan sekian kalori itu terdapat dari apa? Terdapat dari ati, terdapat dari bayam, terdapat dari apa? Kemudian zat besinya didapatkan dari bahan makanan apa, jumlahnya berapa, seperti itu.
Nah, mencegah selalu lebih baik daripada mengobati, setuju? Pilihan terbaik dan pertama memenuhi kebutuhan zat gizi termasuk zat besi adalah mengonsumsi makanan sumber zat gizi terbaik. Kalau nggak bisa, pilihan selanjutnya adalah mengonsumsi makanan yang terfortifikasi. Kalau sudah ada gejala kekurangan, baru dengan suplemen dalam bentuk obat. Nah, di sini ada jurnal dari Sumedang. Bisa dibaca sendiri ya. Bayi usia 6 bulan yang mendapat ASI diikuti saat usia 9 dan 12 bulan. Bagaimana hasilnya? Stunting meningkat dari 15,8% 6 bulan menjadi 22,6% pada usia 12 bulan. Underweight meningkat dari 4,4% pada usia 6 bulan menjadi 10,5% pada usia 12 bulan. Pantes ya Indonesia jadi 5 besar angka stunting di dunia. Nah, ini bayi yang mendapatkan MPASI instan atau fortified, tingkat keragaman jenis makanannya lebih rendah dari yang homemade. Tapi asupan kalsium, zat besi, vitamin A, dan vitamin C secara signifikan lebih tinggi. Memang MPASI instan kan itu-itu aja gitu ya. Berat badan dan tinggi badan anak juga secara signifikan lebih tinggi dari yang homemade. Nah, itu bisa dilihat ya. Ini dilihat, semua produk MPASI pabrikan yang lolos BPOM sudah memenuhi aturan WHO ini. Jadi PR-nya sekali lagi adalah pastikan bahwa produk MPASI yang dikonsumsi adalah sudah lolos dari BPOM. Nah nih, kepada seluruh masyarakat, Badan POM menghimbau agar menjadi konsumen cerdas. Pastikan obat dan makanan yang dikonsumsi aman dengan cara cek KIK. Pastikan kemasan dalam kondisi baik, memiliki izin edar, dan tidak melebihi masa kedaluarsa. Untuk legalitas produk dapat dilihat menggunakan aplikasi Android Cek BPOM. Bagi masyarakat yang mencurigai adanya praktik produksi dan peredaran obat dalam makanan ilegal, dapat melaporkannya ke kontak center Badan POM. Nah, kandungan zat besi pada produk makanan bayi siap saji. Oke, dibaca. Setelah ASI eksklusif 6 bulan, harus telah mendapatkan MPASI karena cadangan besi dalam tubuh yang semakin menipis dan asupan yang diperoleh dari ASI sudah tidak memadai lagi. Tujuan melakukan evaluasi kandungan zat besi yang tercantum dalam label produksi MPASI siap saji yang ada di pasaran. Hasil yang dievaluasi adalah 15 produk dari 5 produsen berupa bubur, tim, dan biskuit untuk golongan usia 6 bulan ke atas, 8 bulan ke atas, dan 9 bulan ke atas. Langsung saja ya. Nah, ini dia akhirnya mendapat gambaran. Nah, ini ada jurnal penelitian dari yang Cerelac, Milna, Promina, Sun, biskuit, bubur Promina, Sun, Cerelac, Milna. Silahkan dibandingkan sendiri ya. Zat besinya yang paling tinggi adalah Milna tumis hati ayam brokoli. Zat besinya mencapai 4,8 mg. Sedangkan kalorinya juga yang paling tinggi
Milna tumis hati ayam brokoli dengan serelak coklat susu, serelak beras merah, dan sebagainya. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Silakan bagi yang eh, perlu komentar, silahkan komentar di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.